Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin al-mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih dan alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelesaikan satu wazifah amaliyah di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yaitu membaca dan mendengarkan manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi kita awali dengan membaca surat Yasin, kemudian manaqib, kemudian ditutup dengan Maulidur Rasul. Kalau ibarat restoran itu sajian lengkap. Sambelnya ada, nasinya ada, ikan pedanya ada, peteknya ada. Betul ya Bu ya? Dan ibu-ibu yang ada di belakang itu tadi kehujanan dikit ya Bu. Yang kehujanan tadi saya doakan banyak rezekinya, panjang umurnya, dan semakin istiqomah di dalam beribadah. Jangan sampai panjang umur nanti ibadahnya nggak istiqomah Bu. Nah, kita telah membaca surat Yasin, kita mendengarkan dan membaca manaqib, kita mendengarkan dan mendendangkan Maulidur Rasul. Itu jangan dipertentangkan. Kita juga tadi berzikir la ilaha illallah. Jangan dipertentangkan. Misalnya dengan mengatakan daripada zikir la ilaha illallah seperti itu teriak-teriak, mending baca Quran. Kalau ada yang ngomong begitu, belum paham apa itu zikir. Ngaji lagi yang gitu. Ngaji lagi. Jangan sok tahu. Kalau ada yang bilang bahwa baca Quran aja itu daripada zikir teriak-teriak di kamar atau teriak-teriak di majelis rame-rame, ngaji lagi. Menyantrinya belum selesai. Dan yang ngomong kayak gitu belum sampai ilmunya. Jangan coba-coba ngomong kayak gitu. Belum sampai ilmu. Mengatakan itu sama dengan merendahkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sekali-kali merendahkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itulah kita hidup, menghayati hidup kita. Dengan kalimat itu juga kita mati. Dan dengan kalimat itu juga kita akan dibangkitkan oleh Allah. Pakai apa kita Pak? Pakai apa Bu dibangkitkan oleh Allah? Kalau bukan dengan kalimat la ilaha illallah. Pakai apa? Pakai uang? Enggak bisa. Pakai harta? Enggak bisa. Pakai kekuasaan? Enggak bisa. Tidak bisa. Al-Quran dalam kisah-kisahnya menceritakan bagaimana penguasa-penguasa besar hancur lebur. Bahkan ditenggelamkan di dalam laut. Mayatnya bisa diawetkan sampai ribuan tahun. Itulah Fir'aun. Untuk menunjukkan bahwa kekuasaan yang besar hancur lebur, ditenggelamkan di laut. Karena berkhianat pada la ilaha illallah. Qarun, hartanya banyak. Bahasanya sekarang itu konglomerat. Konglomerat
duitnya banyak. Kalau kita konglomerat nih. Konglomerat duitnya banyak, punya TV nasional, punya kebun ratusan ribu hektar, punya tambang ratusan ribu hektar, punya kapal pesiar, punya kapal tanker. Itu namanya konglomerat. Dan Qarun dalam cerita Al-Quran yang kemudian menjadi bahasa Indonesia harta karun, itu dari Al-Quran. Qarun adalah orang yang kita sebut sekarang sebagai konglomerat. Hancur lebur, ditenggelamkan bersama hartanya sendiri karena berkhianat kepada la ilaha illallah. Jangan sekali-kali. Orang yang berilmu, para pembantu dan para ahli di sekitar Fir'aun juga ditenggelamkan karena berkhianat kepada la ilaha illallah. Jadi Quran sudah memberi isyarat yang kuat tentang kekuasaan, ilmu, harta tidak menolong kita. Yang menolong kita dalam hidup, dalam mati, dan dibangkitkan hanya kalimat la ilaha illallah. Jadi ibu datang ke sini, bapak datang ke sini, adik-adik datang ke sini, para asatiz, para kiai datang ke sini tidak lain karena ingin mendapatkan ridho Allah. Udah itu aja. Makanya tadi kita kalau mau berzikir selalu mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kita tidak peduli itu dengan ridho nas. Kita tidak peduli dengan suhtun nas. Jangan sampai malam-malam mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, siang-siang mencari ridho nas, siang-siang peduli dengan suhtun nas, siang-siang ingin dipuji oleh orang lain, ingin dihargai orang lain, dan takut dibenci oleh orang lain. Padahal malam-malam sendirian di dalam kamar mengucapkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang kita inginkan hanyalah ridho Allah. Makanya diteruskan dengan kalimat a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ridho, cinta, dan makrifat. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau zikirnya malu-malu, itu berarti masih takut dikatain oleh orang lain. Malu berzikir, teriak-teriak, itu namanya masih malu dengan orang lain. Belum ridho ke makhluki. Kalau ada orang nanya dalil, Bu, Pak, mentang-mentang mungkin karena nggak nyantri, nggak bisa ngelogat, nggak bisa baca kitab kuning seperti Ustaz Hasan, atau para kiai, di dalam berzikir dan di dalam bertoikoh, dalilnya bukan yang tertulis. Dalilnya adalah guru. Apa yang diajarkan oleh guru kita, itulah dalilnya. Makanya di dalam thariqah formulanya bukan unzur ma qala, tetapi unzur man qala. Lihat siapa yang mengatakan, bukan lihat apa isi perkataannya. Kalau yang mengatakan adalah guru, yang mengatakan adalah mursyid, kita harus wajib sami'na wa ata'na. Geser sedikit 1 senti dari sami'na wa ata'na, geser juga tuh hatinya dari Allah. Jangan sok-sokan. Geser 1 senti saja dari sami'na wa ata'na kepada mursyid, geser juga hatinya ke Allah. Karena itu dalilnya, kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak mondok, kita nggak baca buku, gampang. Dalilnya adalah guru kita sendiri. Makanya di dalam thariqah, hayatul ilmi bil mudzakarah wa nafa'uhu bil khidmati wa barakatuhu biridha syekh. Berkahnya hidup kita karena kita mendapatkan ridho dari guru kita. Nah, di sini banyak nih para guru, banyak para kiai, banyak para asatiz, ilmunya juga banyak.
Jangan malu-malu untuk belajar kepada mereka. Nggak usah belajar sama orang terkenal, Bu. Nggak usah belajar sama orang populer, punya gelar panjang lebar. Saya mah kebetulan aja, karena didoain oleh Syekhuna bisa sekolah itu. Padahal sebagai santri nggak punya mimpi bisa sekolah ke luar negeri, nggak punya mimpi sama sekali. Saya tidur di musola ukuran 4x6, tidak ada kasurnya, tidak ada bantalnya. Tapi saya pamit kepada Syekhuna pengen sekolah dan beliau mendoakan. Ya mungkin doa guru itulah yang menghantarkan saya kepada bangku kuliah, ke universitas bergengsi di dunia dan seterusnya. Tapi banyak guru-guru kita juga yang mulia di hadapan kita. Mereka bekerja keras, mereka berkhidmah, mereka mengabdi, mereka melayani, mereka ngajar. Gak bosan-bosan mendoakan kita semua. Kalau ada waktu di luar acara zikir, di luar main TikTok nih, anak-anak muda ya. Kalau main TikTok 2 jam tahan. Tapi dengerin manakib seperempat jam udah pada bengong. Matanya udah kosong semua tatapannya. Jadi biar nggak kosong tatapannya, biar nggak kosong pikirannya, ngeliatin terpal gitu, digunakan waktunya untuk ngaji. Dan ngaji nggak bisa dari YouTube. Ngaji nggak bisa pakai Google, ngaji harus ada gurunya. Takutnya nanti udah dengar dari YouTube, udah dengar dari baca dari Google, merasa punya ilmu, terus membantah para guru-guru. Nanti salah menafsirkan, aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk berzikir. Oh saya yang penting ingat Allah, sholat mah nggak penting. Karena baca terjemahan. Makanya harus punya guru dalam belajar. Termasuk di dalam zikir juga mestinya harus punya guru. Kita menyebut la ilaha illallah, itu harus ada gurunya. Biar nyetrum. Jangan sampai nanti di rumah la ilaha illallah udah 2 jam 3 jam kok malah pegal semua badannya. Badan pegal, banyak nyamuk, lama-lama ingat kopi. Bau kopi lewat tuh ser. Kopi Liong Bogor, Cap Naga. Ada tak rasa Cap Naga? Kopi Liong ada ya? Jangan sampai nggak ada nih, udah lewat di. Begitu ya. Yang penting kita ngaji, cinta dengan maulid, cinta dengan Al-Quran, mahabbah kita kepada pengajian, kepada zikir, kita cinta nih kepada guru-guru kita. Nggak usah cinta sama guru-guru yang ada di YouTube, nggak ketemu Pak. Cintai saja guru-guru yang ada di hadapan kita ini. Cium tangannya, minta doanya. Kalau rada-rada meriang dikit, minta airnya. Kalau putus cinta, minta nasihatnya. Ya. Kalau nggak bisa ngaji, ngaji sama guru-guru kita ini. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat karena tadi saya diminta oleh Kiai Sirotun